Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ananda Putri dengan NIM 2116030021. Di sini saya akan menjelaskan kembali 5 pertanyaan saya ketika saya ujian kompre bersama Bapak Riyandi. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan tingkat partisipasi bisnis. Tingkat partisipasi bisnis itu ada 4, yaitu domestik, internasional, multinasional, dan global. Domestik yaitu organisasi yang bersaing dan memproduksi barangnya di satu negara. Internasional yaitu organisasi yang memproduksi barang atau jasa di satu negara dan dia juga memperluas pangsa pasarnya ke negara lain. Sementara multinasional yaitu organisasi yang memperluas pangsa pasarnya ke negara lain dan dia juga mempunyai satu pabrik di negara lain tadi. Sementara global yaitu organisasi yang memperluas pangsa pasarnya ke negara lain dan dia memiliki pabrik di satu negara. Jadi yang global ini lebih luas lagi. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan faktor produksi dan aktivitas bisnis. Jadi faktor produksi itu ada 4. Yang pertama tenaga kerja, modal, kewirausahaan, dan sumber daya fisik. Tenaga kerja yaitu faktor yang paling utama dalam setiap kegiatan bisnis. Modal yaitu faktor yang paling dibutuhkan untuk memulai bisnis. Jadi itu adalah jantungnya dari bisnis itu tadi. Kewirausahaan itu mental dan sikap individu yang siap untuk menanggung risiko. Sumber daya fisik ini bisa berwujud hal-hal yang berwujud yang digunakan oleh organisasi dalam rangka menjalankan bisnis mereka. Sumber daya fisik ini berupa sumber daya alam, bahan baku, fasilitas, dan perlengkapan lainnya untuk memulai memproduksi barang atau jasa. Aktivitas bisnis ini yaitu ada menciptakan barang dan jasa, memasarkan barang atau jasa, dan menghitung transaksi keuangan. Jadi aktivitas bisnis ini ada 3. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan fungsi 5 kekuatan persaingan yang dikembangkan oleh Michael E. Porter. Ada beberapa fungsi dari persaingan yang menurut Michael tadi. Yang pertama yaitu ancaman pendatang baru, yang kedua kekuatan tawar-menawar pemasok, yang ketiga kekuatan tawar-menawar pembeli, yang keempat ancaman dari produk pengganti, dan yang kelima persaingan antar kompetitor. Pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan apa itu bisnis kecil. Jadi menurut salah satu ahli, bisnis kecil ini merupakan usaha yang memiliki total aset maksimum berada pada 600 juta dan tidak termasuk rumah dan tanah yang ditempati. Pengertian usaha kecil ini meliputi usaha perseorangan, badan usaha swasta dan koperasi sepanjang aset yang dimiliki tidak melebihi dari 600 juta. Pertanyaan terakhir yaitu jelaskan struktur organisasi internasional dan hambatan dalam menjalankan bisnis internasional. Struktur organisasi internasional itu yang pertama adalah agen independen, yang kedua pemberian lisensi, yang ketiga kantor cabang, yang keempat analisis strategi, dan yang kelima investasi langsung ke luar negeri. Hambatannya yaitu perbedaan budaya, regulasi pemerintah, keterbatasan sumber daya, perbedaan mata uang, perbedaan logistik, dan resiko keamanan data. Jadi sekian penjelasan 5 pertanyaan ketika saya kompre bersama Bapak Riyandi. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.